Halo pemirsa Semangat Kontribusi Channel. Kali ini kita membahas tema tragedi era digital. Beberapa waktu lalu publik Indonesia dihebohkan oleh fenomena flexing di media sosial. Sejumlah anak muda memamerkan mobil mewah, tas bermerek, atau uang bergepok seakan-akan itu tanda keberhasilan hidup. Sebagian kemudian berurusan dengan hukum karena harta yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan. Di sisi lain, berita mengenai remaja mengalami depresi akibat perundungan digital, cyberbullying, kian sering terdengar. Fenomena ini memperlihatkan wajah lain dari era digital. Di balik layar yang penuh cahaya, tersimpan kehampaan dan luka batin. Menurut laporan Indonesia Digital Report 2023, terdapat 167 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia atau sekitar 60% populasi. Rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia di media sosial mencapai 3 jam 18 menit per hari. Angka ini menunjukkan betapa besar ruang digital telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Zygmunt Bauman dalam Liquid Modernity 2000 menyebut zaman ini sebagai modernitas cair, segala hal bergerak cepat, berubah dan sulit menetap. Identitas manusia pun menjadi cair. Dulu identitas dibangun dari relasi yang stabil, keluarga, komunitas, atau tradisi. Kini identitas lebih banyak ditentukan oleh profil digital yang bisa diubah sewaktu-waktu sesuai tren. Tidak sedikit anak muda Indonesia hari ini tampil sebagai aktivis lingkungan, esok menjadi gamer, dan lusa berperan sebagai komentator politik. Semua bergantung pada sorotan audiens. Identitas tidak lagi tentang siapa diri kita, melainkan bagaimana kita terlihat. Byung-Chul Han dalam The Burnout Society 2010 memperkenalkan konsep masyarakat prestasi. Jika dahulu manusia ditekan oleh aturan eksternal, kini ia menekan dirinya sendiri dengan tuntutan untuk selalu lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih viral. Tekanan itu nyata di Indonesia. Banyak kreator konten mengeluhkan kelelahan karena harus terus memproduksi tayangan agar tidak ditinggalkan pengikut. Sebuah studi internasional yang dikutip oleh media lokal pada 2024 menemukan 3 dari 4 kreator konten mengalami stres atau burnout akibat tekanan algoritma. Fenomena ini menegaskan bahwa kebebasan yang dijanjikan media digital seringkali semu. Manusia justru terjebak dalam kompetisi tak berujung. Tragedi digital juga tampak pada hilangnya ruang kedalaman. Algoritma media sosial mendorong konten singkat, ringan, dan sensasional. Konten reflektif atau kritis cenderung tenggelam. Bauman menilai kondisi ini sebagai hilangnya ruang bersama, the commons. Setiap orang sibuk membangun panggungnya sendiri, sehingga kepedulian sosial melemah. Di Indonesia, berita tentang bencana atau isu kemanusiaan sering kalah perhatian dibanding gosip selebritas. Han dalam bukunya Transparency Society 2012 menyebut hal ini sebagai tirani positivitas. Dunia digital menuntut segalanya tampak menyenangkan, likeable, dan shareable. Kritik, kesedihan, bahkan keheningan tidak mendapat tempat. Fenomena eksibisionisme digital kian marak. Banyak orang dengan sukarela membuka sisi pribadinya, mulai dari makanan sehari-hari hingga persoalan rumah tangga demi mendapatkan pengakuan publik. Bauman dalam Liquid Surveillance 2013 bersama David Leon menyebut situasi ini sebagai sinoptikon. Banyak orang mengawasi sedikit figur populer. Influencer, selebgram, atau YouTuber menjadi pusat perhatian jutaan orang. Han dalam bukunya Psychopolitics 2017 bahkan menilai manusia telah menjadikan dirinya sebagai produk pasar. Identitas otentik terkikis, yang tersisa hanyalah citra semu. Akibatnya semakin keras individu mencari pengakuan, semakin besar kehampaan yang dirasakan.
Di balik citra bahagia yang ditampilkan, banyak orang bergulat dengan kelelahan dan depresi. Han menyebut manusia digital sebagai the tired self, subjek yang lelah. Kelelahan itu muncul bukan karena dipaksa pihak luar, melainkan karena memaksa diri sendiri untuk terus eksis. Kondisi ini tercermin dalam Survei Nasional Kesehatan Jiwa Remaja Indonesia 2022 yang menemukan 2,45 juta remaja usia 10-17 tahun mengalami gangguan mental dalam 1 tahun terakhir. Tekanan terbesar datang dari perbandingan sosial di media sosial, di media digital. Kurangnya jumlah like, ejekan daring, hingga rasa tidak mampu menyamai persamaan teman sebaya. Data ini menunjukkan tragedi digital bukan sekedar teori, melainkan kenyataan yang dihadapi generasi muda kita. Tragedi era digital tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah individu. Ini adalah fenomena sosial yang menuntut tanggung jawab bersama. Ada beberapa langkah praktis yang dapat ditempuh. Pertama, literasi digital dan emosional. Sekolah dan keluarga perlu mengajarkan keterampilan menghadapi tekanan media sosial, bukan sekedar cara menggunakannya. Anak muda perlu memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jumlah pengikut. Kedua, menciptakan ruang hening. Di tengah banjir notifikasi, masyarakat perlu membatasi waktu daring, misalnya melalui digital detox berkala. Keheningan adalah cara melawan tirani kecepatan dan tuntutan konstan untuk tampil. Ketiga, memperkuat ruang bersama. Komunitas nyata, keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, maupun rumah ibadah harus menjadi tempat membangun relasi mendalam yang tidak ditentukan oleh algoritma. Keempat, membatasi eksibisionisme digital. Tidak semua aspek kehidupan layak dipamerkan. Ada nilai yang lebih bermakna bila dirawat dalam keintiman. Bauman dalam Likud Modernity menekankan tugas manusia untuk membangun dunia bersama yang lebih manusiawi di tengah arus modernitas cair. Setiap orang bertanggung jawab agar kehidupan menjadi lebih baik. Han dalam The Transparency Society mengingatkan pentingnya melawan tirani positivitas digital. Dua seruan ini berpadu dalam satu pesan. Kita perlu menata ulang relasi dengan teknologi agar digital tidak sekadar menjadi panggung citra, melainkan ruang memperdalam kemanusiaan. Era digital membawa kemudahan komunikasi, tetapi sekaligus melahirkan tragedi baru. Citra menggantikan makna, kedangkalan menggeser kedalaman, produktivitas berujung pada kelelahan. Namun tragedi tidak harus menjadi akhir. Ia bisa menjadi panggilan untuk membangun kehidupan digital yang lebih sehat, lebih otentik, dan lebih manusiawi. Masyarakat Indonesia memiliki pilihan: terus terjebak dalam kedangkalan citra atau menjadikan digital sebagai sarana memperkaya hidup bersama. Jalan kedua inilah yang layak ditempuh agar layar bercahaya tidak menutupi kegelapan batin, melainkan membuka ruang bagi kemanusiaan yang utuh. Terima kasih sudah menonton channel kami. Klik like, subscribe, komen, dan share agar semakin banyak orang tercerahkan. Salam kontribusi.